Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di rumah teknisi. Semoga teman-teman yang ada di sana, di luar sana, baik-baik saja tanpa halangan dan rintangan. Semoga rezekinya juga lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya si rumah teknisi akan membahas beberapa hal tentang kerusakan kipas angin dan komponen-komponen yang berada di dalam kipas angin. Intinya yang berada di mesin kipas angin utamanya. Apa saja kerusakan yang akan terjadi pada kipas angin? Yuk simak baik-baik biar tidak gagal paham. Yang pertama, kita mulai dari dinamo. Kita mulai dari ini, apa ini. Ini saja dulu. Yang pertama, kita mulai dari as. Di sini as kipas, namanya as atau rotor dari kipas yang membantu jalannya kipas. Karena ini yang mutar. Yang mutar pada bagian kipas itu yang ini. Kalau ini ada kerusakan atau rusak, biasanya cuma kerusakannya di bagian asnya, tidak di bagian ini. Fungsi dari kipas ini yang ada di sini, fungsi yang pertama ini untuk pendinginan bagi dinamonya, bagi ini pendingin bagi ini, karena ini akan mengeluarkan angin nanti ketika berputar kencang. Dan fungsi yang kedua ini adalah ganjalan antara spasi bungkus belakang dengan bungkus depan, atau lahar belakang dengan lahar belakang dengan lahar depan. Fungsi dari ini, ganjalan ini. Dan fungsi untuk daunnya ini untuk pendingin bagi spoolnya. Jadi seperti itu kegunaan dari rotor ini atau asnya ini. Dan bisa menyebabkan dengung atau mati kipas itu apabila ininya sudah rusak, asnya sudah baret atau juga sudah termakan karena asnya yang oblak. Maaf, bukan asnya, ininya yang oblak, akhirnya ini termakan karena bergesekan. Jadi kalau ininya rusak, sudah termakan, bisa berakibat dengung pada kipas angin. Mungkin ya hanya itu yang bagian rotor, bagian as dalam dari mesin kipas. Sedangkan lanjut yang nomor 2, lanjut bagian mesin kipas. Mesin kipas ini terdiri dari lilitan yang berjumlah 8, 4 dalam 4 luar. 4 dalam 1, 2, 3, 4. Luar 4 juga, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dalam 4 luar. Jadi kesemuanya, keseluruhannya ada 16 lilitan atau 16, atas bawah ada 16. Jadi di sini ada starting, ada running. Kadang running ada di luar, kadang running ada di dalam. Kalau running ada di dalam, berarti starting ada di luar. Tergantung lintasan yang melintas di bagian sini.
apakah satu lintasan atau satu kawat yang melintas begini, apakah 3 kawat. Kalau 3 kawat yang di luar berarti ini adalah running yang di luar. Kalau satu kawat yang melintang seperti ini berarti starting yang di luar. Terus di sini ya cuma kabel, pas di dalam nanti ada fuse. Di dalam nanti ada fuse. Fuse-nya untuk pengaman ketika overhead, ketika ada konslet overhead, jadi fuse akan mutus. Ada di dalam ini fuse, bentuknya kotak kecil, ada yang kotak, ada yang panjang. Kebanyakan kalau kipas kayak gini kotak kecil warna hitam atau warna putih, biasanya terbungkus juga. Jadi kalau fuse-nya mati bisa berakibat ini juga mati. Kerusakan pada kipas, pada spool kayak gini biasanya kebanyakan kalau bukan tembaga, kalau kayak gini merek Cina ini Alman aluminium, jadi gampang terbakar, gampang putus. Biasanya kipas bisa tidak mau berputar karena putus, karena bagian ini sudah berjamur atau sudah ngeropos bagian sambungan dari lilitan ke kabel sudah ngeropos, atau juga disebabkan putus di bagian lilitan, entah itu running atau starting sudah ada yang putus. Walaupun itu satu lilitan bisa berakibat tidak akan berputar atau bisa menyebabkan cuma berdengung. Nah, setelah itu tidak ada apa-apa lagi kecuali tali saja. Setelah itu ada ini, setelah itu ada baut pengunci rumah dinamo dengan rotornya, dengan asnya. Ini penguncinya, letaknya ada di sini. Biar kalian tahu fungsi dari baut ini, biar teman-teman tahu. Kalau yang sudah tahu ya anggap buang sajalah. Jadi fungsi baut ini untuk mengunci rumah dari mesin kipas. Setelah itu ada rumah kipas atau rumah mesin kipas. Rumah mesin kipas yang mana di rumah mesin kipas terdiri dari banyak bagian. Yang pertama rumah kipas, yang nomor 2 atau rumah dinamo, yang nomor 2 rumah bus atau laher, yang ketiga pengunci laher, yang keempat busa laher, pelumas bagi laher atau bus. Jadi di sini ada bus, yang busnya modelnya kayak gini. Jadi ini bus atau laher kipas, semacam kipas kecil kayak gini, kayak Miyako yang berdiri, Miyako yang kecil, terus merek Cina Mitsubishi, semuanya kebanyakan busnya kayak gini. Jadi apabila kerusakan, apa yang terjadi apabila ini rusak, kipas bisa berdengung. Kalau tetap dinyalakan akhirnya bisa terbakar pada bagian dinamo. Oke, di sini rame soalnya ada orang kerja pakai gerenda biasa. Lanjut, setelah itu di sini kerusakannya lagi bisa berakibat fatal sama asnya kalau dibiarkan oblak. Kalau dibiarkan ada spasi kayak gini, ini kan pas. Kalau seandainya ada spasi oblak, ini bisa termakan, akhirnya oblak, atau bisa juga asnya yang nanti akan dimakan ininya. Jadi akhirnya ini berdengung kipasnya. Akhirnya berdengung kipasnya. Kalau seandainya ini sampai rusak, berarti harus ganti yang ini, lebih mahal gitu kalau sampai ininya yang rusak. Tapi kalau cuma ininya murah, 5.000 dapat, tergantung harga di daerah kalian masing-masing. Kalau di daerah saya ini 5.000 satu, ada yang jual 3.000, 4.000, macam-macam juga.
kalau di online itu murah meriah. Nah, setelah itu ada bus yang letaknya ada di sini. Jadi cara buka rumahnya bus ini tinggal dicungkil di bagian ini 3 penguncinya, nanti terangkat semuanya. Di sini ada busa. Busa ini fungsinya untuk menyimpan oli atau pelumas bagi bus dan as. Jadi apabila pelumasnya sudah tidak ada, di sini kering, bisa berakibat rusaknya bus yang ada di sini atau yang ada di sini. Berakibat nanti oblak busnya atau terkikis karena saking kencangnya, akhirnya panas terkikis sama asnya. Untung kalau bukan asnya yang dikena. Setelah ini yang untuk rumah depan. Untuk rumah belakang satunya sama, cuma bedanya kalau di sini ada 4 baut, di sini. 1, 2, 3, 4 untuk tutup depan bagian kipas nanti yang plastik itu. Sedangkan yang di belakang kayak gini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tempat baut. Di sini tempatnya gearbox yang ada di belakang. Gearboxnya seperti ini. Jadi tempatnya gearbox khusus lenggak-lenggok kanan kiri dan khusus lenggak-lenggok kanan kiri fungsinya untuk menoleh kanan kiri. Di sini untuk pemasangan biasanya tergantung posisi dari mereknya masing-masing. Kalau merek Cina ya seperti ini biasanya. Intinya paskan sama pengunci yang ada di sini nanti. Untuk bagian ini, untuk bagian belakang. Jadi depan belakang fungsinya sama, cuma ada bus, rumah bus, pengunci bus dan busa bus. Nah, setelah itu rumah dari dinamonya. Jadi ini sama. Setelah itu ada gearbox. Gearbox ini fungsinya untuk, kata saya tadi, memutar kanan dan kiri, untuk menoleh ke kanan dan ke kiri. Ketika kipas mau menoleh begini, kanan kiri, kanan kiri. Ketika kipas menyala, yang mengatur semuanya adalah ini, yang mengatur untuk kanan kiri dari kipas itu adalah ini. Jadi fungsi gearbox ini khusus menoleh kanan kiri saja. Kalau seandainya ini rusak, tidak berpengaruh pada dinamo, tidak akan merusak dinamo, cuma tidak bisa berfungsi kanan kiri. Tidak ada akibat dari kerusakan ini, cuma tidak bisa nolah kanan dan kiri. Fungsi dari gearbox ini. Dan gearbox ini di dalamnya cuma berisi 2 gear, 2 gigi di sini dan di sini. Gigi besar, gigi kecilnya di sini. Jadi kalau pingin tidak mau menoleh, biasanya diangkat begini, diangkat ke atas, tidak menoleh. Jadi di sini tidak akan bisa memutar. Kalau ditekan ke bawah, di sini akan memutar seperti ini. Nanti di sini ada besi yang menuju ke leher bagian kipas. Jadi nanti ada pegangan besi yang menuju ke leher kipas masuk ke sini. Jadi di sini kan memutar, membuat lenggak-lenggok kanan kiri nanti. Fungsi dari gearbox ini. Jadi semua kerusakan pada kipas intinya itu paling utama yang berakibat rusak sama kipas itu adalah bagian ini. Pokok penting kipas itu bisa rusak gara-gara ini. Penyebabnya paling banyak gara-gara bus dan as.
Kok bisa? Karena apabila ini tidak seimbang atau tidak bagus sudah jalannya, tidak enteng, akibatnya mesin ini panas berlebihan, tetap dinyalakan, akhirnya fuse mati. Karena di sini sudah ada panas yang berlebihan, jadi di sini akan memutus untuk fuse-nya. Kalau fuse-nya kuat, nanti bisa akibat ininya terbakar. Kalau ininya lemah atau lilitannya kurang bagus, berakibat terbakar, hitam. Atau bisa juga nanti berakibat pada sambungan kabel sama lilitannya, nanti akan berjamur atau ngeropos. Ya, jadi hanya itu penyebab kerusakan pada kipas. Ya, cara gantinya cek di video saya bagaimana cara ganti bus, bagaimana cara memperbaiki lilitan yang sudah berjamur atau korosi, bagaimana cara ganti gearbox, sudah ada di video saya. Kalau kalian ingin mengganti sendiri biar tidak dibawa ke tukang servis, dompet aman, yuk simak video saya biar kalian bisa servis sendiri di rumah. Pintar tanpa belajar di sekolah, tapi pintar dengan belajar di rumah teknisi. Goodbye. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.